Halo, gua Opang. Gua Ijo. Gue Dwi. Halo, gue Rae. Bisa dipanggil? Iya. Oke Bang, Apa gue mau nanya nih. Iya, nanya. Menurut lo, insecure Insecure. itu gimana sih? Insecure kayak rasa nggak percaya diri nggak sih? Insecure ya? Iya. Nggak percaya diri atas. Kalau gua, sebenarnya gua juga punya tuh insecure. Kalau gua lebih ke gimana orang lain tuh udah dapat pencapaiannya sedangkan gua belum. Nah, gua kadang di situ insecure. Jadi kayak sebenarnya insecure tuh lebih kayak membanding-bandingkan diri sendiri sama orang lain. Kalau untuk fisik, Kalau fisik, ya tahu sendiri ya. Iya, tahu sendiri kan gue gimana. lo nggak cowok baru pernah lihat. Ya, kalau fisik sih, kalau untuk dulu mungkin gue pernah kayak titik insecure dengan kondisi fisik gue membandingkan dengan orang lain gitu ya, yang mungkin kurus, yang mungkin tampangnya good looking atau duitnya good reckoning. Tapi kalau untuk akhir-akhir ini gue insecure-nya nggak ke hal-hal yang fisik sih. Tapi gue lebih ke pencapaian orang-orang yang udah dapet sedangkan gue belum. Contohnya teman-teman gue udah wisuda nih. Udah sidang kelar wisuda. Gue belum. Nah, itu mungkin gue insecure. Terus ngeliat teman-teman gue udah pada berpenghasilan sendiri sedangkan gue belum. Terus Oke, itu ada masanya, ada Ada. waktunya. Ada masanya, tapi kayak apa ya? Hal yang lu belum capai sendiri itu kadang lu resah sendiri, jadi lu kayak pikiran walaupun itu ada masanya ya, tapi di masa lu yang sekarang lu belum ngedapetin pencapaian itu, lu malah jadi kayak tertekan sendiri sih. Sebenarnya gue dari dulu kayak gitu sih, kayak misalkan dulu gue di zaman SMP tuh gue salah satu orang yang beruntung sih, gue pernah masuk kelas unggulan gue dulu. Pinter dong. Itu jadi di itu gue kelas unggulan di kelas 3, gue di kelas 1, 2 tuh masih di kelas-kelas mendekati unggulan sih tapi nggak unggulan. Nah di situ tuh gue kayak ngeliat temen-temen gue abis. Nah dari diri gue sendiri tuh kayak anjir, gue harus untuk masuk masuk kelas unggulan tuh minimal tuh lu masuk 5 besar gitu. Nah sedangkan di situ gue mencoba untuk nge-push diri gue buat masuk kelas unggulan, dan akhirnya ya alhamdulillah lah gue ada di 5 besar tuh di kelas 2, akhirnya gue kelas 3 kelas unggulan. Jadi insecure juga ada manfaatnya ya buat motivasi diri ya. Iya sebenarnya tuh insecure kayak banyak kan orang-orang insecure tuh kayak anjing gue nggak bisa nih, udahlah anjing gue hopeless lah, gue pasrah sama keadaan. Sedangkan tuh kalau menurut gue tuh insecure ya harus buat ya diri gue untuk lebih baik lagi. Itu sih kayak gue nih sekarang nih, teman-teman gue udah sidang segala macem. Nah otomatis insecure dalam diri gue tuh kayak ayo Pang, lu bisa anjing, lu kejar tuh temen-temen lu pasti bisa, walaupun waktunya belum tepat gitu, nanti ada waktunya. Berarti menurut lo insecure itu penting? Insecure, penting banget sih menurut gua. Gua punya kayak prinsip kayak gua tuh orangnya harus tertekan. Kalau misalkan gua pengen sesuatu, gua harus tertekan. Jadi kalau misalkan gua nyantai-nyantai aja, gua nggak bakal bisa dapetin tujuan itu. Jadi gue kayak nge-push nih, kadang gue ngeliatin teman-teman gue sharing-sharing teman gue tentang gimana sih lulus sidang gimana gini. Gue punya bayangan dan terus gue kayak oke, kayaknya gue bisa nih ngadepin tantangan itu. Ya udah, gaskeun. Jadi kayak insecure tuh kayak power gue untuk Grow up lah ya. iya, insecure tuh poinnya itu sebenarnya seharusnya ya. Tapi kebanyakan orang-orang malah kayak ya udah malah jadi pasrah aja. Bego namanya. Iya. Gue salut sama Pak. Gue setuju sama Pak. Jadi introvert tuh harus dimanfaatkan. Iyalah. Untuk pesannya sih, kalau misalkan lu lagi insecure, pasti ada beberapa cara orang untuk mengatasi insecure itu sendiri ya. Mungkin ada sekarang istilah-istilah kayak healing lah, terus self healing lah, apa chill lah, kemana lah gitu ya. Ya apa ya, lu cari zona nyaman lu dulu aja deh gitu.
lu cari yang ngebuat lu happy. Tapi poinnya lagi ya insecure, kalau misalkan lu tetap dalam kondisi stuck di situ ya lu ya bakal di situ aja gitu, lu nggak bakal keluar dari hal itu. Jadi malah justru lu harus manfaatin kayak insecure tuh kayak buat diri lu, nge-push diri lu untuk lebih baik lagi, ngejar gitu. Apa sih hal yang lu insecurein? Misalkan fisik nih, gue misalkan gue gendut nih, lihat iri, misalkan gue yang iri kan, kadang gue nggak iri nih, jadi gue nggak terlalu peduli lah. Misalkan lu kayak iri nih, ya udah lu olahraga, lu apa kayak lu jaga pola makan, ya lu kejar target kurus lu itu aja sih, kejar aja udah, gasket aja. Kasih aja lah. Iya, Ini santai lah. santuy aja pokoknya mah. Jangan lupa subscribe Chaters anjing, gua baru follow. Goblok. Oke, thank you Bang. Oke. Dadah dong. Dadah. Oke, Ijol. Menurut lo insecure itu Insecure. Waduh, Oh, bukan dong. Insecure itu nggak percaya diri. Kayak gua ke orang. Bapak balik kamera. Oh iya. Sorry. Kayak sekarang teman-teman gua udah enak bangun tidur langsung sarjana. Mana ada anjing mikirin kerja kagak keterima gitu juga. Enggak. Temen gua dicengin sama temen gua. Aduh enak banget ya bangun tidur langsung sarjana. Ya, gua giniin aja bangsat, gua puyeng masih mikirin kolokium, masih mikirin sempro, bab 1 bab 3 belum. Lu enak bangun-bangun ngerokok, main, gua harus begadang. Pesannya buat lu semua yang insecure, ya jalanin aja. Ntar juga pasti lu akan keluar dari zona insecure itu. Asik. Itu 2021 anjing. Terus ya Ijul and the gang emang the best. Oke, Ijul. Oke. Terima kasih banyak Ijul atas kehadirannya buat Chaters Media. Udah lupa subscribe dulu dong. Jangan lupa subscribe Channel- channel YouTube Chaters Wah. Media. Oke, Dwi. Oi. Kayaknya kita bakal bicara tentang insecure nih. Insecure menurut lo itu gimana sih? Masuk. Masuk. Sek. Kelamin. Cure. Saya pakai K lo. Oh, pakai C BO bukan pakai X. Cure apa cure? Cure. Ini kari makanan. Enggak tahu. Udah enggak tahu. Kalau menurut gue insecure itu kayak benar dari Ijul terus Opang itu nggak percaya diri. Ya lu punya di mana titik kayak apa ya, pemikiran yang buat lu nggak bisa berpikir dengan tenang gitu menurut gue ya. Jadi kayak gue tuh punya kayak insecure gue sendiri. Kayak misalkan gue nggak percaya diri tentang sama foto gue nggak percaya diri sama apa yang gue lakuin. Gue pernah gitu, sering gitu, dan itu terjadi. Itu menurut gue kalau misalnya Berarti karya lu. karya gitu. Fisik. Wah banyak sih itu, banyak sih menurut gue kalau dari segi fisik. Iya, gue jujur kalau gue pribadi, kalau misalkan dari segi fisik banyak. Dari contoh kecilnya rambut gue kurang nyaman dengan rambut gue nggak percaya diri. Berbeda sama teman-teman gue yang bagus gitu, misalkan lu udah berpergian kemanapun bisa rapi, itu gue juga masih insecure. Anjing langsung muncul begitu. Langsung gitu. Gue jujur kayak gue ngeliat teman-teman gue kayak Irfan gitu, kayak rambutnya mau rapih gitu. Andre rambutnya dengan style, dengan keritingnya gitu. Style. Oh, Skill tuh kamera. Nih kayak gini deh. Style kamera. Goblok anjing. Ini jalan apaan sih? dengan rambutnya masih yang keriting. Gue pun punya tuh di fisik itu punya. Tapi menurut lu ya insecure itu buat motivasi diri juga gak sih menurut lu? Ya bisa, tapi tergantung konteksnya dulu sih. Kalau misalkan lu insecure misalkan membandingin sama seorang boleh, tapi harus tahu batasnya aja sih. Jangan lebih, jangan kurang. Kalau lu lebih, yang ada lu malah
keterusan dan lu larut terus ada di posisi terus di situ terus. Tapi kalau misalkan lu ya udah gitu, tapi lu nggak bakal, kalau misalkan lu sedikit aja lu bakal ya kedepannya lu bakal maksudnya kedepannya lu bakal tenang juga gitu. Jadi menurut gua tergantung porsinya aja sih insecure. Jangan terlalu larut, jangan terlalu sebentar. Move on aja. Emang keren. Oke, tadi kan udah dari segi karya, insecure, segi fisik, kalau segi pencapaian Banyak sih itu. lebih banyak lagi. Banyak. Jujur gue SD bodoh. SD gue bodoh, nggak terlalu pintar banget. Gue insecure. Ya itu ya pencapaian gue SD sampai SMP itu ya nggak terlalu baik gitu. Ya gue insecure dan nilai gue tuh nggak terlalu baik gitu, dapat merah terus gitu. Ada lah merahnya gitu. Ya udah gitu, dari situ dari SMA gue mengerti gitu, gue harus belajar, gue harus rajin dan ya masuk Universitas Papua. Gila. Kalau untuk sekarang tentang pendidikan ya, pendidikan masih kayak ngeliat teman-teman gue udah lulus juga kayak anjir udah lulus coy, gue belum. Tapi ya udah, menurut gue jangan lu larut, lu harus bisa bergerak di titik yang lu sekarang gitu. Ketika teman-teman lu udah maju 1 langkah atau 1000 langkah, lu maju pelan-pelan juga nggak apa-apa. Intinya lu jangan still atau stay ataupun close up, jangan apalagi tracking. apalagi medium shoot. Berasa ini. Sini dong gitu. Intinya jangan menghadapi insecure itu gimana sih? overthinking sih menurut gua. Overthinking dulu, kayak misalkan lu udah kayak gitu-gitu, besok bakal lupa udah gitu aja. Jadi lo harus benar-benar ya udah lu nikmatin dengan overthinking. Iya, nikmatin aja, nikmatin gitu. Malamnya lu tidur, besoknya lupain. Oh. Jadi sesimpel itu. Tapi besok masih keinget-inget, ya udah, nggak usah diinget banget gitu. Pesan, lo insecure secukupnya aja, jangan berlebihan, jangan juga terlalu secukupnya aja gitu. Iya. Secukupnya. Tolong bisa datang ke sini nggak? Kita bantai orang ini. Ya menurut gue itu secukupnya aja, lu jangan terlalu larut, jangan juga terkurang. Jadi secukupnya aja. Tahu porsinya. Oke Dwi, thank you udah mampir Cetos. Jangan lupa subrek dan follow IG-nya Cetas. Pandangan gue insecure ya sesuatu yang kita ngerasa nggak punya di dalam diri seseorang. Terus Dan pengalaman Barai sendiri gimana sih? Pernah nggak sih insecure? pastilah harus ada insecure karena ada motivasi nih di chapter sendiri. Jangan jadi air yang mengikuti arusnya. Jadi insecure itu perlu biar kita bisa keluar dari zona nyaman. Mantap. Itu ada tuh. Itu siapa yang bikin? Mindset insecurity. Gue sendiri yang bikin aja. Enggak itu gue ngeliat film dari orang. Ya tadi kan udah bagus nih. Terus kalau Mbak Raya sendiri nih, apa sih emang yang di-insecurein kalau pernah? Pernah ada gue di titik kayak sampai nangis banget. Itu dulu sih insecure-nya karena biasa perempuan itu kan gak jauh-jauh dari penampilan ya. Ya itu dulu gue jerawatan, itu gue insecure banget sampai nangis banget itu. Kalau kalian mau tahu ceritanya? Nanti aja, dia bisa selanjutnya. Oke, itu dari fisik. Ya, ada lagi nggak dari fisik? Selain Fisik. jerawatan, mungkin. Ya pasti ya, cewek kan penampilan. Dari badan gue ngerasa gue kurang gemuk karena gue kurus. Tapi gini ya, menurut gue sih lu udah bentukin banget gitu. Iya, bener dong. Terus dulu gue juga insecure sama gigi gue. Itu sampai sekarang gue masih insecure sih. Kenapa gigi? Gak rata aja. Dulu gue pengen dibehel terus gak jadi. Kenapa? Because Dulu karena gue ke Jawa, jadi takutnya nggak bisa kekontrol gitu loh sama bapak gue. Udah itu, terus yaudah itu cewek biasa penampilan pasti insecure.
Oke, itu dari segi Fisik. Kalau dari segi pencapaian orang lain. Pencapaian itu pasti ya, pencapaian juga itu pasti. Ya lebih sukses, lebih sekarang insecure-nya kayak orang lain udah bisa kerja ya, gue juga pengen kerja gitu. Pengen kerjainnya di BUMN. Amin dong, amin. Kami cetas media mudah-mudahan ada investasi dari pemerintah. Ya Allah, amin. Langsung, amin. Beda banget ya jauh ya dari Nggak apa-apa. jurusan. Ya, itu kan insecure orang beda-beda kan, jadi lu insecure itu bisa ngebanding-banding orang lain sama dari kayak segi fisik, pencapaian. Tapi lu improve gak sih dari rasa insecure itu? Improve gak sih buat diri lu, apa lu cuma stuck doang ngebanding-banding doang? Kalau masalah pencapaian itu kan pasti improve ya, karena kalau pencapaian itu kan pelan-pelan banget, harus sedikit demi sedikit gitu. Ya pasti setiap hari harus mikir. Kalau insecure itu kan ada gimana, ada caranya ya. Pertama lu harus bersyukur dulu. Itu salah satu menurut gua untuk cara biar lu improve juga gitu loh. Kedua, terus lu belajar dari orang lain, lebih banyak dengar dari orang lain, itu sih. Untuk kayak skill kayak gitu itu berjalan lah pasti. Supaya gitu. Untuk pesan terakhir Pesan, untuk kalau orang yang insecure. gak apa-apa kok insecure juga gitu. Asal jangan ini ya, pasti insecure itu ada titik terangnya. Iya benar. Pertama lo harus bersyukur dulu sih sebenarnya. Kalau udah ngerasa insecure, overthinking, yang lo harus pikirin dulu, bersyukur dulu. Baru cara gimana lo bisa improve diri lo sendiri. Gitu. Dadah. Thank you, Bare.